PPT-nya mana Mas? Mau ditampilkan? Nanti aku hidupin buka. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas terstruktur kami. Perkenalkan, saya Adiansa Trisakti Wardani. Saya Dito Haritja Muraji. Saya Mas Nugraha Wicaksono. Saya Muhammad Farid Gemilang. Kami akan melakukan presentasi via Zoom dikarenakan beberapa dari kami ada yang sudah pulang kampung, jadi mungkin belum ada waktu yang cukup untuk bertemu secara tatap muka, melakukan presentasi bersama. Jadi kami melakukan via Zoom atau Google Meet. Semua kelihatan kan PPT-nya? Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Jadi kami melakukan studi kasus penerapan K3 di Kopi RGR Medan. Mengapa K3 di kafe itu penting? Banyak kasus kecelakaan terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, data yang kami dapat sekitar 370.747 kasus kecelakaan kerja. Itu apa saja? Ada bahaya panas, mesin espresso, steam one, dan kompor dapur beresiko luka bakar. Minyak panas juga, lalu bahaya ergonomi, berdiri 6-8 jam per shift dan postur kerja tidak ideal, di mana para pekerja terkadang bahkan sering sekali bungkuk. Lalu tekanan mental, beban kerja tinggi di jam sibuk tanpa pelatihan K3. Lalu minim perlindungan, tidak ada APD, APAR, ataupun SOP tertulis di Kopi RGR Medan. Lalu tujuan observasi, yang pertama, identifikasi bahayanya apa saja, kemungkinan terkait potensi bahaya, yaitu menentukan potensi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial di Kopi RGR Medan. Lalu menganalisa risikonya, menilai tingkat risiko menggunakan matriks 5x5, likelihood dikali severity. 3. Evaluasi regulasi, mengukur kepatuhan K3 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker dan regulasi terkait. Yang 4. Rekomendasi, memberikan solusi pengendalian risiko berdasarkan hierarki K3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nugraha. Oke, dari sini saya akan melanjutkan. Di sini ada metode observasi, tahapan pengumpulan dan analisis data. Yang pertama kami itu melakukan observasi lapangan, inspeksi langsung ke seluruh area kerja. Yang kedua, wawancara ke dua narasumber, yaitu seorang barista dan juru masaknya. Ketiga, di sini kami ada yang melakukan studi literatur dari undang-undang, Permenaker, dan jurnal K3. Yang keempat, analisis risiko, matriks 5x5 likelihood kali severity. Yang kelima, dokumentasi, foto kondisi lapangan, dan wawancara juga. Di sini di Kopi RGR Medan, lokasinya di Jalan Leda Sujono Bantan Tim, Medan Tembung, Kota Medan. Waktu operasionalnya dia berjalan dari jam 8 pagi sampai jam 12 sampai jam 12 malam ya. Karyawannya ada 4 orang, yaitu baristanya, tukang masak, dan kasir. Itu menunya di situ tersedia kopi, non kopi, nasi goreng seperti kopi shop dan resto lainnya. Ini ada barista, nama narasumber kami salah satu barista yaitu Muhammad Fahreza. Dia salah satu operasional mesin espresso dan pelayanan minuman. Dan di sini juga juru masak, narasumber kami juga Ramadan Akbar.
pengelolaan makanan dan nasi goreng dan mie gorengnya. Ada sebagai pengelolaan sini. Lanjut slide selanjutnya. Di sini kondisi aktual RJR Medan. Di sini dapat terlihat di area bar. Di sini terlihat di area mesin espresso dan workstation baristanya. Begitu ada daerah dapur, kompor gas dan peralatan masak seperti yang dilihat pada gambar. Observasi, kondisi umum dan dokumentasi ketiga. Di sini ada 5 kategori bahaya ketiga. Yang pertama fisik, pemanas mesin, percikan minyak, listrik, dan kebisingan. Kalau di sini kami kategorikan mesin espresso itu terdapat sedikit bahaya karena mesin espresso juga membutuhkan daya listrik yang tinggi, menghasilkan uap. Tidak berhati-hati menggunakannya dapat mencerdai si barista. Yang keempat di sini ada kimia, serbuk kopi, LPG, asap minyak, bahan pembersih. Seperti yang kita tahu, LPG dan asap minyak juga mempengaruhi oleh penggunanya. Di sini yang kedua ada biologi, kontaminasi alat, debu organik kopi. Di sini juga bisa terjadi kontaminasi karena berhubung dengan lokasi kafe di pinggir jalan juga banyak bisa terkontaminasi dengan debu sekitar. Dan yang ketiga ergonomi, bersama kedua sosial, beban kerja tinggi, absennya pelatihan ketiga. Total di sini 16 potensi bahaya terprediksi di kopi RJR Medan. Oke, izin, ini angka-angka ini beberapa dari identifikasi potensi bahaya. Jadi di fisik potensi bahayanya ada 8, kimia ada 4, biologi 2, ergonominya 3, lalu yang terakhir psikososialnya ada 2, jadi total ada 16 potensi bahaya. Oke, baik. Lanjut. Di sini ada bahaya fisik. Yang pertama, panas mesin espresso. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, boiler mesin espresso itu bisa mencapai sekitar 90 sampai 96 derajat Celcius. Percikan air panas pernah mengenai barista, orang pekerja, risiko luka bakar derajat 1 sampai 2. Yang selanjutnya di sini ada percikan minyak goreng. Juru masak Ramadan Akbar pernah terkena cipratan minyak panas kurang lebih sekitar 180 derajat saat proses penggorengan. Uap steam. Di sini uap bertekanan tinggi dari steam wan dapat menyebabkan luka bakar parah dalam waktu singkat. Jadi mesin espresso itu terdapat uap steam untuk membuat salah satu minuman dari espresso tersebut. Yang keempat ada kebisingan grinder 80 sampai 95 desibel saat beroperasi. Paparan 85 sampai 85 desibel sampai dengan 8 jam menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Permanker 5 tahun 2018. Ini bahaya listrik. Mesin espresso grinder di area basah tanpa LACB atau GFCI, risiko korsleting dan sangat penting. Yang di sini ada identifikasi bahayanya. Serbuk kopi dan kafein itu terhirup saat grinding atau saat penggilingan kopi. Sensitasi saluran napas, sakit kepala, dan palpitasi jantung. Bahan bersih, deterjen atau alkalin dan sanitizer klorin tanpa APD itu dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Di sini ada asap minyak goreng mengandung aldehida korsinogen, itu dapat menyebabkan paparan lama. Itu jika terpapar lama tanpa ventilasi dapat menyebabkan gangguan pernapasan kronis. Di sini ada juga kebocoran gas LPG. Tidak ada detektor gas, kebocoran setengah atau regulator. Jadi bisa dapatkan risiko kebakaran dan ledakan pada area kerja. Di sini ada bahaya biologi, kontaminasi mikrobiologi. Di sini pitcher susu, filter, dan peralatan dapur yang kurang bersih, media salmonella dan listeria bisa menyebabkan keracunan makanan. Debu kopi dalam ruang berventilasi terbatas dapat menyebabkan asma kerja dan alergi termasuk PAK, penyakit akibat kerja. Ini ada bahaya ergonomi, risiko ekstrim atau RPN 15, berdiri statis 6 sampai 8 jam per shift. Itu
Kedua pekerja berdiri tanpa rotasi atau waktu yang cukup, tekanan berlebih pada spin dapat menyebabkan nyeri punggung, reses, dan kelelahan kronis. Di sini ada dengan membungkuk. Ramdan Akbar mengakui mengangkat tabung gas dalam posisi membungkuk dapat menyebabkan risiko cedera punggung atau low back injury. RPN 12. Repetitif atau tamping dan penuangan. Tamping kopi dengan gaya 20 kg berulang kali dan angkat pitcher susu dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome, tendinitis pergelangan tangan. RPN 12. Gantian Mas. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada bahaya psikososial, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kerja. Yang pertama itu ada kelebihan beban kerja. Di sini RPN-nya 12 termasuk tinggi. Muhammad Fahreja selaku barista menyatakan setiap malam minggu ia merasa sangat kelelahan akibat lonjakan pengunjung. Dengan hanya 2 pekerja operasional, tidak ada sistem rotasi, kelelahan, stres, risiko, sampai kesalahan fatal. Tidak adanya pelatihan ketiga dikonfirmasi oleh kedua pekerja. Ketidaktahuan terhadap prosedur darurat meningkatkan kecemasan pekerja dan risiko kecelakaan fatal saat situasi kritis terjadi, termasuk kebakaran, sengatan listrik, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya, yang di sini matriks risiko 5x5, likelihood kali severity sama dengan RPM. Bisa kita lihat di sini untuk keterangannya. Di situ untuk warna merah ekstrim bisa sampai 15 sampai 25. Untuk yang oranye itu tinggi bisa 8 sampai 14. Sedang itu warna kuning 4 sampai 7, hijau itu rendah 1 sampai 3. Oke, untuk selanjutnya hasil analisis risiko. Itu ada ekstrim 1 RPN kurang lebih dari 15, berdiri statis berkepanjangan. Yang sebelahnya 15 tinggi, RPN 8 sampai 14 meliputi panas, kimia, ergonomi, dan listrik. Sedangkan untuk yang sedang ada 1 RPN 4 sampai 7 tekanan mental dari pelanggan. Situ bisa dilihat ada top prioritas pengendalian. Yang pertama itu ada RPN 15 berdiri statis berkepanjangan, RPN 12 paparan panas mesin espresso, yang ketiga RPN 12 percikan minyak goreng panas. Oke, langsung ke selanjutnya analisis regulasi ketiga. Landasan hukum yang berlaku. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kewajiban APD gratis, tempat kerja aman, pemeriksaan kesehatan pekerja, pasal 3, 8, dan 14. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu hak pekerja atas perlindungan K3 dalam kurung PS titik 86, kewajiban SMK 3 dalam kurung PS titik 87. Terus selanjutnya ada PP Nomor 80 Tahun 2012 penerapan SMK 3 sistem manajemen K3 sebagai acuan pengelolaan risiko terintegrasi. Terus selanjutnya ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Batas kebisingan 85 desibel, faktor ergonomi, kimia, biologi, dan psikososial. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik. Wajib LSCB atau GFCI di area basah. Audit instalasi listrik berkala. Selanjutnya yang terakhir ada Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang K3 kebakaran. Standar APAR wajib, jalur evakuasi, dan prosedur darurat kebakaran. Gantian Mas. Selanjutnya akan dibawakan Farid Gemilang. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Jadi di sini ada tingkat kepatuhan K3 itu sekitar 15,4% tingkat kepatuhannya. 2 dari 13 aspek K3 terpenuhi sepenuhnya. Jadi di situ tidak tersedia seperti APAR, juga APD juga tidak disediakan manajemennya. Terus yang ketiga, SOP tidak tertulis SOP di tempat kerja. Terus tidak ada pelatihan K3 karyawan, juga tidak ada MSDS bahan kimia, juga tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala.
Terus di situ ada jalur evakuasi namun kurang tanda daruratnya. Terus tidak ada audit instalasi listrik, tidak ada tanda peringatan bahaya. Yang ada di situ ada peringatan untuk kebiasaan cuci tangan buat para pekerjanya. Terus rekomendasi pengendalian. Hierarki pengendalian ketiga Permenaker nomor 5 tahun 2018. Itu yang pertama ada eliminasi, hilangkan sumber bahaya. Redesign proses persiapan ke posisi duduk penempatan LPG permanen tanpa angkat manual. Terus yang kedua ada substitusi ganti dengan yang lebih aman. Eco-friendly sanitizer bertoksisitas rendah, grinder tipe bar tertutup lebih kecil 80 dB. Terus ketiga rekayasa, modifikasi engineering, exhaust fan dapur, anti slip mat, APAR ELCB atau GFCI, area basah, detektor gas LPG. Terus yang keempat ada administrasi, prosedur atau kebijakan kerja. SOP bergambar jadwal istirahat wajib pelatihan ketiga, tanda peringatan. Terus yang kelima ada APD, lapisan pelindungan terakhir. Apron, sarung tangan, sepatu anti slip, masker N95 dan earplug saat grinding. Terus ada alat pelindung diri atau APD. Penyediaan APD gratis adalah kewajiban perusahaan. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14. Apron, anti panas dan tahan minyak barista dan juru masak itu wajib. Terus ada sarung tangan nitrile atau kimia dan tahan panas. Semua karyawan itu wajib. Terus ada sepatu anti slip sesuai dengan SNI 1746 tahun 2020. Semua karyawan wajib menggunakannya. Terus ada masker N95 saat grinding dan memasak, barista dan juru masak wajib memakai masker tersebut. Terus ada earplug kebisingan 85 dB barista saat grinding, itu juga wajib. Baik, selanjutnya akan saya sendiri yang melanjutkan. Di sini kami sudah melakukan wawancara ke dua narasumber kami. Yang pertama Muhammad Fahreza selaku barista. Kami pernah bertanya apakah pernah terkena percikan air panas dan apakah ada APD, apakah ada pelatihan K3. Dan beliau menjawab pernah terkena percikan air panas dari mesin espresso, namun tidak ada APD, tidak ada pelatihan ketiga sama sekali. Dan beliau biasanya lelah di hari Sabtu Minggu, terutama malam Minggu, karena pelanggan banyak datang, jadi lelah ekstrim saat malam Minggu. Lalu yang kedua ada Ramadan Akbar, juru masak, pernah terciprat minyak panas, lalu posisi angkat LPG sambil bungkuk, dan beliau bilang terkadang nyeri di bagian punggungnya, lalu area dapur yang panas, dan beliau juga sering terkena asap saat memasak, dan tidak ada pelatihan sama sekali. Selanjutnya berikut perbandingan dan hasil temuan wawancara Fahreza dan Ramadan Akbar. Untuk di kecelakaan, Fahreza pernah terkena mesin espresso, air panas mesin espresso. Ramadan Akbar kena ciprat minyak panas. Untuk keluhan fisik, kelelahan ekstrim saat rush hour, lalu Ramadan Akbar nyeri punggung, tangan panas, bahaya utama panas espresso dan uap steam one, lalu Ramadan Akbar minyak goreng dan panas kompor gas. Dan mereka tidak ada APD, pelatihan K3 juga tidak pernah, APAR tidak ada, SOP tertulis tidak ada, namun rutin cuci tangan. Nah, ini hasil foto dokumentasi kami bersama Muhammad Fahreza dan Ramadan Akbar selaku barista dan juru masaknya. Kesimpulannya, ada 16 potensi bahaya teridentifikasi, 1 risiko ekstrim, tingkat kepatuhan, ini 15,04 tadi. 15,04.
K3 aktualnya, tingkat kepatuhannya. Dan poin kunci di sini, kafe ini memiliki 16 potensi bahaya K3 aktif yang belum dikendalikan secara formal. 9 dari 13 aspek K3 tidak terpenuhi, termasuk APAR, APD, pelatihan, dan SOP. Berdiri statis 6-8 jam adalah risiko ekstrim tertinggi yang wajib segera ditangani. Dan kami juga sudah memberi seperti saran ketika terlalu lelah, lakukan peregangan sekitar 10-15 menit kepada Ramadan Akbar selaku juru masak ya. Lalu investasi APD, APAR, dan pelatihan K3 dapat dilakukan dengan biaya yang rendah. Lalu penerapan K3 sama dengan investasi, zero accident, dan produktivitas yang meningkat. Berikut inilah foto dokumentasi kami ketika melakukan observasi di kafenya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebih kami mohon maaf. Saya Adian Satrisandika Wardani, mewakili teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.